Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan PPT dari kelompok 6 yang beranggotakan Alifah Putri Salsabila dengan nomor NIM 2030110001 dan saya sendiri yaitu Siti Nurwahyuningsih dengan nomor NIM 2030110013. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh dosen Ibu Kiki Maria SPDI MPD, yaitu tentang individu berkebutuhan khusus, ketunaan, anak berbakat, dan kebutuhan khusus lainnya. Adapun pengertian individu berkebutuhan khusus, apa itu individu berkebutuhan khusus atau IBK? Di Indonesia, masyarakat umum lebih mengenal istilah disabilitas dibandingkan dengan individu berkebutuhan khusus. Istilah individu berkebutuhan khusus atau IBK tersebut merupakan terjemahan dari Individual with Special Needs. Halahan 2009 menjelaskan semua disabilitas adalah inabilitas atau ketidakmampuan dalam melakukan sesuatu. Tetapi, tidak semua inabilitas atau ketidakmampuan tersebut termasuk disabilitas. Sebagai contoh, sebagian besar anak usia 6 bulan tidak dapat berjalan atau bicara. Tetapi, hal ini bukan disabilitas, melainkan inabilitas atau ketidakmampuan usia yang belum sesuai dengan tahap perkembangan tersebut. Adapun pengertian menurut UU, pemerintah Indonesia mendefinisikan arti kata disabilitas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016. Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensoris dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Ragam penyandang disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, disabilitas adalah keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensoris seseorang yang dialami dalam jangka waktu lama yang menghambat aktivitas tertentu karena ketiadaan akses lingkungan yang mendukung. Selanjutnya, hak penyandang disabilitas. Adapun haknya yaitu ada hak pendidikan, hak pekerjaan, hak kesehatan, hak politik, hak keagamaan, hak kesejahteraan sosial, hak aksesibilitas, hak pelayanan publik, hak perlindungan dari bencana, hak habilitasi dan rehabilitasi, hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, hak kewarganegaraan, hak bebas dari diskriminasi, penelantaraan, penyiksaan, dan eksploitasi, serta hak keadilan dan perlindungan hukum. Ragam disabilitas. Pertama, ketidakmampuan pada bidang akademik, misalnya ketidakmampuan membaca atau menjaga atau disleksia, ketidakmampuan menulis dengan tangan atau disgrafia, ketidakmampuan berhitung matematika atau diskalkulia. Kedua, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif, attention defect hyperactive disorder atau
ADHD yang menunjukkan satu atau lebih karakteristik berikut, yaitu kurang mampu memperhatikan, hiperaktif, dan impulsif atau spontan. Ketiga, keterbelakangan mental mengacu pada anak yang memiliki kecerdasan rendah. Adapun status keterbelakangan mental berdasarkan nilai IQ-nya adalah 55 sampai 70 disebut ringan atau mild, 40 sampai 54 disebut sedang atau moderate, 25 sampai 39 disebut berat atau severe, di bawah 25 disebut mendalam atau profound. Keterbelakangan mental dapat disebabkan oleh faktor genetik atau disebut Down syndrome yang ditandai dengan adanya kromosom ekstra yaitu kromosom ke-47. Faktor kerusakan otak semisal meningitis atau peradangan pada selaput otak dan sumsum tulang belakang, yaitu infeksi yang dapat berkembang sejak anak-anak masih kecil. Serta faktor lingkungan seperti pukulan ke kepala atau ibu hamil yang mengonsumsi minuman keras. Yang keempat, gangguan fisik, misalnya epilepsi atau AYAN, yaitu gangguan neurologis yang ditandai dengan serangan sensor motorik yang berulang-ulang atau gerakan kejang-kejang. Kelima, gangguan sensorik, misalnya tunanetra atau buta dan tunarungu atau tuli. Keenam, gangguan bicara dan bahasa, misalnya tunawicara atau bisu dan gagap. Ketujuh, gangguan autisme yang ditandai oleh adanya masalah dalam interaksi sosial, masalah dalam komunikasi verbal dan nonverbal, serta perilaku berulang. Jika gangguannya lebih ringan, maka disebut sindrom Asperger. Kedelapan, gangguan emosi dan perilaku, misalnya sikap agresif dan depresi. Menurut John Santrock, tahun 2011 halaman 182 sampai 195. Ketunaan. Kata tuna berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti rusak atau rugi. Penggunaan kata ini diperkenalkan pada awal tahun 1960-an sebagai bagian dari istilah yang mengacu pada kekurangan yang dialami oleh seseorang pada fungsi organ tubuhnya. Lihat, misalnya, istilah tunanetra, tunarungu, dan lain-lain. Penggunaan istilah tuna ini pada awalnya dimaksudkan untuk memperhalus kata cacat demi tetap menghormati martabat penyandangnya. Tapi, dalam perkembangan selanjutnya, kata tuna digunakan juga untuk membentuk istilah yang mengacu pada kekurangan non-organik. Lihat, misalnya, istilah tunawisma, tunasusila, dan lain-lain. Akan tetapi, kata tuna tidak lazim digunakan untuk mengacu pada barang yang rusak. Tidak seperti kata cacat yang dapat digunakan untuk mengatakan, misalnya, sepatu ini cacat. Selanjutnya, untuk materi anak berbakat. Anak-anak berbakat atau gifted memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Biasanya didefinisikan memiliki IQ 130 atau lebih, atau memiliki bakat unggul dalam beberapa domain seperti seni, musik, atau matematika. Menurut Ellen Wiener, seorang ahli kreativitas dan bakat, ada 3 kriteria yang menjadi ciri anak yang berbakat. Pertama, prekositas, yaitu menjadi dewasa sebelum waktunya. Tegasnya, menguasai bidang tertentu lebih cepat dibandingkan rekan-rekan mereka. Kedua, belajar dengan cara yang berbeda dibandingkan anak-anak yang tidak berbakat. Misalnya, mereka dapat memecahkan masalah dengan cara yang unik dalam wilayah bakat mereka. Ketiga, keinginan untuk menguasai, mereka menampilkan minat obsesif dan intens, serta kemampuan untuk fokus. Mereka tidak perlu diberi dorongan oleh orang lain atau motivasi ekstrinsik, karena
motivasi intrinsiknya sudah tinggi. John Santrock 2011 halaman 204. Ada dua model pendidikan bagi anak cacat. Yang pertama, lingkungan yang terbatas atau Least Restrictive Environment atau LRE, yaitu pengaturan lingkungan semirip mungkin dengan tempat di mana anak-anak yang tidak memiliki disabilitas dididik. Kedua, pendidikan inklusi, yaitu mendidik anak dengan kebutuhan pendidikan khusus secara penuh waktu di kelas reguler. Di samping itu, perlu dibantu dengan dua jenis teknologi. Yang pertama, teknologi pembelajaran seperti komputer dan video. Yang kedua, teknologi bantu seperti alat bantu komunikasi. Di Indonesia, lembaga pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus ini disebut sekolah luar biasa atau SLB. Nah, mungkin hanya itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.